Halo semuanya, dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Saya ingin langsung mengajak Anda yang saat ini sedang mendengarkan untuk coba membayangkan satu skenario yang kayaknya sih sangat familiar buat kita semua. Anda baru saja selesai kerja seharian, terus mungkin kantor Anda pakai konsep open plan gitu ya, yang mejanya nggak ada sekatnya sama sekali. Ah iya, yang semua orang bisa tiba-tiba nepuk pundak buat ngomlol ya. Nah, betul banget. Terus notifikasi WhatsApp grup tuh bunyi terus, email tumpah ruah. Anda merasa kayak lagi lari di atas treadmill yang nggak pernah berhenti. Terus, pas Anda pikir akhirnya bisa rebahan, ada undangan acara kumpul keluarga atau sesi networking yang seolah-olah tuh wajib banget didatangi. Jadi misi kita di sesi ini sangat spesifik. Gimana caranya Anda bisa bertahan, tetap bersosialisasi, tapi energi Anda tetap utuh, tanpa harus pura-pura jadi orang yang paling berisik di ruangan itu. Dan satu hal yang perlu Anda ingat pertama kali, Anda itu nggak sendirian ngerasain capek kayak gitu. Kita kan hidup di era yang memang secara sistematis didesain buat terus-terusan narik perhatian kita. Kan? Jadi ini bukan tentang mengubah DNA Anda supaya tiba-tiba jadi ekstrovert yang gila pesta. Bukan itu. Ini murni soal taktik. Gimana kita merespons tekanan sosial itu pakai cara yang cerdas dan ya lebih berkelanjutan buat mental kita. Sepakat. Makanya hari ini saya antusias banget karena di depan kita sudah ada tumpukan materi dari 3 buku yang kalau digabungin ini tuh ibarat cetak biru rahasia buat ngeretas sistem sosial kita. Kita perkenalkan dulu ya sumbernya. Yang pertama ada Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, karya Susan Cain. Ini tuh semacam manifesto yang ngebongkar habis sains di balik otak introvert dan extrovert, terus ngasih lihat betapa besarnya kekuatan tersembunyi dari keheningan. Betul. Terus buat ngelengkapin itu, kita juga membedah buku Make Time, How to Focus on What Matters Every Day dari Jake Knapp dan John Zeratsky. Ini menarik banget sih, karena mereka berdua kan mantan desainer di perusahaan teknologi besar. Jadi mereka tahu persis gimana aplikasi di HP kita itu sengaja dibuat buat nyedot waktu kita. Mereka ngebahas soal busy bandwagon, budaya yang mendewakan kesibukan, sama jebakan infinity pools atau sumber distraksi tanpa batas kayak media sosial. Wah iya, itu ngenagam banget. Dan untuk melengkapi trinitas kita hari ini, sumber ketiga adalah karya klasik Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Anda jangan keburu antipati dulu ya sama judulnya yang agak kerasa kayak trik bisnis jadul. Kalau dibedah, buku ini sebenarnya punya inti yang sangat manusiawi. Intinya adalah koneksi terkuat itu dibangun lewat apresiasi yang tulus dan kemampuan mendengarkan, bukan lewat seberapa jago andang bomong. Nah, kalau kita gabungin ketiga buku ini, kita nemuin 5 rahasia bersosialisasi ala introvert yang sangat efisien. Kita mulai dari rahasia pertama ya, yaitu temukan sweet spot atau titik nyangan Anda. Di buku Quiet ada penjelasan biologis yang keren banget soal kenapa acara sosial itu bisa bikin capek buat satu orang, tapi malah ngasih energi buat orang lain. Ini berhubungan sama sistem pengaktifan retikuler di otak kita. Tunggu-tunggu, sistem pengaktifan retikuler ini kayaknya agak terlalu teknis ya buat kita. Kalau saya pakai perumpamaan, ini tuh fungsinya kayak bouncer atau satpam berbadan besar di pintu masuk klub malam yang ada di otak kita, bukan sih? Jadi dia yang nentuin seberapa banyak keramaian dari luar yang boleh masuk ke kesadaran kita. Wah, analogi bouncer itu pas banget. Jadi cara kerjanya gini, buat Anda yang cenderung introvert, pintu masuk atau saluran informasi di otak ini kebuka lebih lebar. Artinya, si bouncer ini ngebiarin hampir semua stimulasi sensorik dari luar masuk semua. Suara orang ngobrol, lampu kedap-kedip, bahkan perubahan raut wajah orang di ujung ruangan tuh masuk semua ke otak Anda. Berarti karena mereka nyerap sebegitu banyak informasi, mereka justru mencapai sweet spot atau tingkat stimulasi yang optimal pas suasananya lagi tenang ya. Persis. Sebaliknya, buat orang ekstrovert, saluran mereka itu lebih sempit. Bouncer mereka lebih ketat nutup pintu. Jadi supaya otak mereka ngerasa bergairah atau mencapai stimulasi optimal, mereka butuh dorongan dari luar yang masif banget. Makanya mereka suka keramaian. Ini masuk akal banget. Coba Anda bayangin, lagi tiduran di hemok, atau duduk di kafe sepi sambil baca novel. Buat Anda yang sensitif, itu sweet spot Anda. Semuanya pas. Tapi, begitu Anda ditarik ke pesta ulang tahun yang musiknya kenceng, orang-orang teriak buat ngalahin suara musik, Anda langsung ngerasa overstimulated atau kewalahan. Anda tuh bukannya benci sama manusia, Anda cuma kelebihan muatan sensorik aja. Bener banget.
Dan tantangannya adalah masyarakat modern lewat budaya buzzy bandwagon tadi sering maksa kita buat keluar dari sweet spot itu. Ada tekanan yang bilang kalau Anda nggak datang ke semua acara, Anda bakal ketinggalan pergaulan. Padahal rahasia pertamanya adalah Anda harus kenal batas toleransi keramaian Anda. Anda punya hak penuh untuk milih lingkungan yang dukung kepribadian Anda tanpa harus ngerasa cemas. Berarti ini juga matain mitos kalau bersosialisasi itu harus selalu jadi pusat perhatian kan? Yang mana ini ngebawa kita ke rahasia kedua dari gabungan buku Carnegie dan Quiet, yaitu gunakan karisma terbalik. Stereotipnya kan, orang karismatik itu yang suaranya paling gede, yang mendominasi ruangan. Padahal nyatanya, mata uang sosial yang paling mahal itu bukan kemampuan ngomong. Melainkan kemampuan mendengarkan secara mendalam. Di bukunya Carnegie ada satu studi kasus nyata yang luar biasa banget soal mendengarkan. Waktu itu, New York Telephone Company lagi ngadepin pelanggan paling parah, paling pemarah yang pernah ada. Pelanggan ini nolak bayar tagihan, dia maki-maki operator, ngancam mau nyabut kabel telepon di jalanan, sampai nulis surat ke koran-koran buat ngejelekin perusahaan. Wah, itu sih krisis ya. Kalau pakai logika biasa kan, perusahaan pasti ngirim negosiator yang jago ngomong buat debat atau menenangkan si pelanggan pakai argumen hukum dong. Logikanya gitu. Tapi yang mereka lakukan justru ngirim satu perwakilan yang strateginya cuma satu, yaitu jadi pendengar yang super sabar dan simpatik. Perwakilan ini datang, duduk, dan biarin si pelanggan ngomong. Pelanggan itu marah-marah, ngeluarin semua unek-uneknya berjam-jam. Dan si perwakilan ini cuma ngangguk, ngasih validasi, tanpa moto sama sekali. Dia biarin pelanggannya ngeluarin semua racun di kepalanya. Dan tebakan saya, si pelanggan yang keras kepala itu akhirnya luluh. Luluh total. Cuma karena dia didengarkan dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang langka banget kan di dunia yang serba berisik ini. Orang yang paling agresif itu akhirnya tenang, dia bahkan bayar semua tagihannya dan nyabut semua tuntutan hukum. Kenapa coba? Karena sebetulnya yang dia butuhin itu bukan menang debat, tapi dia butuh keberadaannya diakui. Wah, merinding sih dengarnya. Ini juga ngingetin saya sama cerita tentang Sigmund Freud dari sumber kita. Lepas dari teori-teori psikologinya, Freud itu terkenal punya gaya mendengarkan yang bikin orang terhipnotis. Dia nggak natap orang kayak lagi nginterogasi gitu. Matanya lembut, suaranya pelan, tapi apresiasi penuh yang dia kasih bikin lawan bicaranya merasa jadi orang paling penting di dunia. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, ini melegakan banget kan? Anda nggak usah capek mikirin topik obrolan yang pinter. Cukup hadir dan pinjamkan telinga Anda. Itu udah bikin Anda sangat dihargai. Betul sekali. Tapi emang ada satu kendala di lapangan. Nggak semua obrolan itu gampang didengerin kan, terutama basa-basi. Buat banyak orang yang introspektif, basa-basi itu rasanya nguras baterai banget. Nah ini masuk ke rahasia ketiga. Pilih obrolan mendalam. Iya, basa-basi pun melelahkan banget. Kayak ngobrolin, wah cuacanya panas ya hari ini, atau tadi lewat jalan mana, macet nggak? Rasanya tuh kayak ngegas mobil tapi giginya netral. Capek doang, tapi nggak kemana-mana. Pakar psikologi Avril Thorne sebenarnya bikin eksperimen soal ini yang dibahas tuntas di buku Quiet. Jadi Thorne masukin dua kelompok laboratorium. Satu pasangan introvert, satu lagi ekstrovert. Mereka disuruh ngobrol bebas aja. Terus penelitinya ngamatin dari luar. Hasilnya kontras banget. Pasangan ekstrovert itu santai banget lompat dari satu topik ringan ke topik ringan lainnya. Tapi pasangan yang introvert, mereka nyaris langsung masuk ke apa yang disebut problem talk atau topik yang serius. Maksudnya mereka baru ketemu tapi langsung bahas masalah hidup gitu? Iya, mereka langsung bahas filosofi, tantangan di tempat kerja, atau masalah yang butuh diselesaikan. Mereka secara natural ngambil peran jadi penasehat empati buat satu sama lain. Karena buat mereka, obrolan yang dalam dan serius itu justru zona nyamannya. Basa-basi dangkal malah bikin cemas. Ini aha momen banget sih buat saya waktu baca materinya. Karena ini ngasih kita izin buat ngebalik urutan naskah sosial kita. Kalau Anda nggak suka basa-basi, Anda nggak diwajibkan kok buat mulai dari situ. Banyak orang sensitif yang justru menaruh basa-basi itu di akhir percakapan. Jadi mereka ngobrol dalam dulu, ngebangun koneksi nyata dari topik serius. Nah kalau udah nyaman, baru deh buat pendinginan. Mereka bahas cuaca atau makanan. Itu taktik yang sangat elegan. Tapi senyaman apapun percakapannya, yang namanya interaksi sosial pasti tetap nyedot energi kan? Makanya rahasia keempat ini vital banget, yaitu siapkan restoratif niche atau celah pemulihan. Ini konsep dari Profesor Brian Little. Profesor Little, cerita soal dia di buku Quiet ini lucu banget, tapi relatable.
Jadi dia ini kan dosen yang kalau ngajar tuh dinamis, interaktif, dan penuh semangat banget. Mahasiswanya sampai mikir dia ini ekstrovert sejati yang gila panggung. Tapi rahasianya ketahuan pas jam istirahat kelas. Iya, dia sering banget ketahuan sembunyi di dalam bilik toilet kampus sehabis ngajar. Dia sampai ngangkat kakinya ke atas biar nggak kelihatan dari celah pintu bawah, cuma supaya nggak ada mahasiswa yang ngajak dia ngobrol kasual di toilet. Buat Profesor Little, toilet itu adalah restoratif niche-nya, tempat dia mutus aliran stimulasi buat ngecas baterai otaknya lagi. Saya yakin banget banyak dari Anda yang dengar ini diam-diam sering melakukan hal yang sama. Ke toilet pas lagi acara kantor, bukan karena mau buang air, tapi cuma butuh 5 menit diam natap tembok. Dan yang mau kita garis bawahi, narik diri sejenak di tengah acara itu bukan tindakan antisosial. Itu namanya manajemen energi biologis Anda. Bentuknya bebas, bisa jalan sebentar ke pinggir sungai, atau sekedar nutup pintu ruangan 5 menit. Dan celah pemulihan ini nyambung banget sama rahasia kelima, yaitu gunakan teori sifat bebas atau free trade theory. Konsepnya gini, biarpun Anda aslinya sangat tertutup, Anda itu sah-sah aja dan bahkan dianjurkan untuk berakting layaknya ekstrovert. Sebentar, bukannya tadi di awal kita sepakat untuk nggak pura-pura jadi orang lain? Nah, ada syaratnya. Anda boleh berakting keluar dari karakter asli Anda, asalkan itu dilakukan demi sesuatu atau seseorang yang sangat penting buat Anda. Ini yang disebut proyek inti pribadi. Misalnya, Anda rela tampil sangat interaktif dan bawel demi presentasi proyek yang bisa mendongkrak karir Anda. Atau Anda jadi tuan rumah yang super ramah di pesta ulang tahun anak Anda demi kebahagiaan mereka. Oh, paham. Jadi kita narik energi cadangan demi sesuatu yang worth it ya? Tapi ada peringatan pentingnya nih dari buku aslinya. Akting ini harus dibatasi. Anda nggak bisa jadi ekstrovert palsu dari Senin sampai Minggu. Hukum emasnya adalah, Anda wajib ngasih kompensasi ke diri sendiri pakai restoratif niche tadi setelah acara selesai. Kalau hari ini Anda habis presentasi besar, pastikan besoknya jadwal sosial Anda kosong melompong, biar Anda nggak burnout. Pas sekali. Karena di buku Make Time ditekankan banget, kalau Anda memaksakan diri tanpa jeda pemulihan, baterai otak Anda bakal 0%. Dan tahu nggak apa yang terjadi kalau energi sosial dan tekad Anda habis? Pertahanan Anda runtuh dan Anda bakal langsung kesedot masuk ke jebakan Infinity Pulse. Anda cuma rebahan di kasur, buka Instagram atau TikTok, terus nge-scroll tanpa sadar selama 3 jam. Anda pikir Anda lagi istirahat, padahal otak Anda lagi dihujani stimulasi digital yang bikin tambah capek. Wah, gambaran keras ini. Kita pindah dari kelelahan sosial ke kelelahan digital karena salah cara istirahat. Oke, sejauh ini kita udah bedah anatomi dan 5 rahasia bersosialisasi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mempraktikannya? Saya mau ngajak Anda semua yang dengerin buat ikut tantangan 30 hari yang kita adaptasi dari buku Make Time dan Quiet. Ada 3 kebiasaan kecil atau kebiasaan mikro yang bisa langsung Anda aplikasikan besok. Kebiasaan pertama, praktekkan me time 2 menit. Nah, aturannya gini. Setiap kali Anda mau masuk ke situasi keramaian, misalnya mau masuk ruang meeting atau acara keluarga, dan sesaat setelah Anda keluar dari sana, wajib ambil waktu 2 menit penuh untuk nalik diri. Tapi ada peringatan keras dari Make Time. Jangan pakai 2 menit ini buat ngecek email atau sosmed. Tarik diri Anda dari keramaian sosial sekaligus dari Infinity Pulse. Iya, biarkan otak Anda benar-benar istirahat. Jadi kalau Anda minggir ke balkon, HP-nya taruh di kantong aja. Rasakan anginnya. Perhatiin nafas Anda. 2 menit tanpa gangguan ini tuh bakal ngeriset ulang bouncer di otak Anda yang tadi kita bahas, biar dia nggak kewalahan. Lalu, kebiasaan kedua di tantangan ini, targetkan 1 percakapan berkualitas. Ini penting banget buat ngurangin beban mental sebelum acara. Waktu Anda datang ke acara networking, jangan pasang target harus nyapa keliling ruangan. Targetin aja buat ngobrol mendalam, pakai rahasia obrolan mendalam tadi, dengan 1 orang saja. Susan Cain nulis kutipan yang nancep banget soal ini. 1 hubungan baru yang benar-benar tulus bernilai sama dengan 10 genggam kartu nama. Jadi cari 1 orang, dengerin secara tulus, bahas hal yang bermakna. Setelah obrolan itu selesai dan koneksinya dapet, Anda diizinkan pulang ke rumah tanpa rasa bersalah sama sekali. Beban Anda langsung hilang kan? Betul, Anda mengontrol kapan Anda selesai. Nah, kebiasaan kecil yang ketiga ini berhubungan sama kemana sisa energi sosial Anda harusnya disalurkan. Kebiasaan ketiga adalah
Sapa, tribe, atau lingkaran terdekat Anda tanpa layar. Ini gabungan dari taktik make time soal menghabiskan waktu dengan kelompok Anda dan makan tanpa layar HP. Luangkan waktu untuk ngobrol langsung atau minimal neken nomor dan nebak suara sahabat atau keluarga Anda. Kenapa harus suara asli? Atau ketemu langsung? Emang chatting aja nggak cukup buat ngisi energi? Nggak tukuk secara biologis. Ingat, otak kita tuh masih bawaan dari zaman pemburu pengumpul ratusan ribu tahun lalu. Di zaman itu, rasa aman dan pemulihan itu datang dari interaksi tatap muka dengan anggota suku kita. Mendengar intonasi suara yang familiar, melihat ekspresi wajah asli, itu semua yang melepaskan hormon penenang di otak. Interaksi teks atau nge-like postingan itu nggak ngasih kepuasan evolusioner itu. Paham. Jadi maksudnya berinteraksilah dengan manusia pemberi energi pakai cara manusiawi. Orang-orang di mana Anda nggak perlu pakai teori sifat bebas tadi, Anda bisa jadi diri sendiri tanpa akting, dan interaksi tanpa layar sama mereka ini bakal jadi dorongan energi sosial yang beneran bermakna buat Anda. Persis. Ketiga tantangan ini, kalau dilakukan konsisten selama 30 hari, bakal mengubah drastis cara Anda merespon tekanan sosial dari luar. Anda nggak lagi bereaksi secara reaktif, tapi proaktif mengelola baterai Anda. Luar biasa banget ya. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua diskusi kita, menjadi orang yang berpengetahuan luas, punya jaringan yang kuat, dan punya pengaruh yang besar, itu sama sekali nggak mengharuskan Anda jadi orang yang suaranya paling keras di dalam ruangan. Anda bisa kok ngatur waktu dan energi, pakai jurus mendengarkan mendalam, dan manfaatin celah pemulihan biar tetap otentik. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan. Coba Anda ingat sejarah. Isaac Newton merumuskan teori gravitasi saat dia mengisolasi diri dari keramaian. Albert Einstein memikirkan teori relativitasnya sendirian. Mahakarya musik Chopin, semuanya lahir dari orang-orang yang tahu betul kapan harus menarik diri dari keramaian dunia dan mendengarkan dunia batin mereka sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau Anda menghabiskan seluruh hidup dan energi Anda cuma buat mencoba maksa diri cocok dengan standar dunia yang nggak pernah berhenti bicara ini, ide-ide sunyi sebesar apa yang mungkin gagal Anda wujudkan? Lindungi energi Anda ya. Terima kasih sudah menemani kami membedah tumpukan buku hari ini. Jangan lupa untuk mulai praktekkan tantangannya, dan sampai jumpa di penyelaman materi kita yang berikutnya. Menggugah sekali. Nah, terima kasih sudah ikut membedah informasi ini bersama-sama. Jika Anda merasa eksplorasi mendalam ini bermanfaat untuk kehidupan dan kesehatan Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan share ke teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Pastinya. Dan pastikan Anda menekan tombol subscribe di channel Mozaik Literasi ini agar tidak ketinggalan wawasan luar biasa lainnya. Sampai jumpa dan tetap sehat.